Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya hadir dengan program yang khusus, program yang spesial, yaitu program Kabar Baik untuk hari ini. Saudara, hari-hari ini kita harus memenuhi hari-hari kehidupan kita dengan kabar baik. Itu sangat penting sekali, saudara. Karena kabar baik dari firman Tuhan, dari Injil, itu akan memberikan kekuatan yang baru, akan membuat hidup kita selalu bergairah, hidup kita selalu bersemangat, hidup kita selalu antusias untuk mencapai apa yang kita impikan, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Saudara, dunia ini sudah dipenuhi dengan kabar buruk. Dunia ini tiap-tiap hari sudah dipenuhi dengan kabar-kabar yang tidak baik. Oleh sebab itu, tiap-tiap hari kita sebagai anak-anak Tuhan harus memenuhi kehidupan kita dengan kabar baik. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kabar baik hari ini adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita. Saya ulangi lagi, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita. Haleluya. Paulus berkata demikian di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang 18 dan sampai ayat 19 demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah saudara-saudara doa daripada Rasul Paulus untuk setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka dapat memahami. Dan yang kedua, supaya mereka dapat mengenal kasih itu. Saudara, rupanya untuk dapat memahami dan untuk dapat mengenal kasih Allah itu butuh kita berdoa. Kenapa, saudara? Ternyata untuk dapat memahami dan mengenal kasih Allah itu memerlukan pewahyuan dari Tuhan, membutuhkan pencerahan dari Roh Kudus. Sebab apa, saudara? Sebab kasih Allah yang diberikan kepada kita itu adalah kasih yang melampaui pengetahuan kita, kasih yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita mengerti. Saudara, saya percaya itulah kabar baik yang luar biasa. Dan kalau setiap kita bisa mengerti tentang kasih Tuhan yang luar biasa itu, saudara, maka tidak ada hari-hari yang kita lewati, hari yang penuh dengan kesuraman, hari yang penuh dengan kegagalan. Tidak, saudara-saudara, hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang penuh dengan gairah, semangat untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, dan Dia telah mengasihi kita, saudara. Jadi saudara-saudara, Allah bukan akan mengasihi kita, tetapi Allah telah mengasihi kita. Inilah problemnya, saudara-saudara. Seringkali anak-anak Tuhan ketika ada di dalam pergumulan, ketika ada dalam kesulitan, ketika ada dalam masalah, bertanya-tanya, apakah Tuhan itu mengasihi saya? Kenapa kalau Tuhan itu mengasihi saya mengalami masalah seperti ini? Kenapa kalau Tuhan itu mengasihi saya sakit? Kenapa kalau Tuhan mengasihi saya mengalami masalah di dalam pekerjaan, di dalam finansial atau keuangan?
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara yang sedang saudara hadapi, saya ingin katakan bahwa Tuhan telah mengasihi Anda dan saya. Haleluya. Tuhan bukan akan mengasihi kita, tetapi Tuhan telah mengasihi kita. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan saudara-saudara. Itulah bentuk manifestasi kasih Allah. Bahwa Allah itu telah memutuskan untuk mengasihi kita, anak-anaknya, orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus Yesus, Putra Allah itu. Oh, betapa luar biasanya, betapa bahagianya saudara kita ketika kita bisa mengerti, ketika kita bisa memahami kasih Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Saudara, ketika kita masih berdosa, Tuhan telah mengasihi kita. Lebih-lebih lagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita mendapat jaminan kita pasti dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, itulah yang perlu kita pahami. Bukankah itu melampaui pengetahuan kita, melampaui pikiran kita? Karena pikiran kita seringkali berkata, oh kalau saya dikasihi oleh Tuhan, atau kalau Tuhan mengasihi saya, pasti saya akan bebas dari masalah. Oh kalau Tuhan mengasihi saya, pasti saya akan sehat-sehat dan baik-baik saja. Pasti keuangan saya akan baik-baik saja. Pasti bisnis saya akan terus meningkat. Pasti saya akan sehat terus. Saudara, kasih Allah itu tidak bisa diukur dengan performa kita. Apapun kondisi keadaan saudara dan saya, Tuhan tetap mengasihi saudara. Haleluya. Jadi ketika kita bisa memahami begitu dalamnya kasih Tuhan itu, saudara, hidup ini akan terus bergairah. Aku tahu, sekalipun hari ini aku mengalami banyak tantangan dalam hidup ini, banyak masalah dalam hidup ini, aku tahu Tuhan mengasihi aku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku. Dia menyertai aku, dan Tuhan membuat semuanya yang aku kerjakan menjadi berhasil. Oleh sebab itu saudara-saudara, inilah kabar baik. Kabar baik untuk setiap kita, orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memperdulikan hidup saudara. Apa yang sedang saudara alami hari ini? Apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara hari ini? Mungkin sesuatu yang sangat menyakitkan. Mungkin pergumulan yang sangat berat, saudara. Tapi saya mau katakan, kabar baik hari ini, Yesus mengasihi saudara. Mungkin Anda berkata, oh dosaku sudah terlalu tinggi, terlalu dalam. Aku tidak mungkin
bisa diampuni. Saudara-saudara, saya mau katakan hari ini ada kabar baik. Ada kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi saudara sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk hadir dalam dunia ini, menderita mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan saudara. Kalau jiwamu saja diselamatkan, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan hidupmu hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bergairah, jalani hidup ini, tetap memiliki impian yang besar, sebab Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan memberkati hidup Anda. Shalom, Tuhan memberkati.